Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam kasih Kristus. Berikut akan kami sampaikan warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Jemaat GKI Boyolali beserta segenap anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agustinus Budi Santoso atas pelayanan firman hari ini. Dan kepada saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan di kebaktian ini, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. Yang kedua, kepenatuaan. Berdasarkan rapat persidangan Majelis Jemaat GKI Boyolali tanggal 16 Juni 2021 tentang kebutuhan penatua baru periode 2021 sampai 2024, maka Majelis Jemaat GKI Boyolali akan mengadakan proses pemanggilan penatua sebanyak 2 orang. Oleh sebab itu, Majelis Jemaat meminta usulan nama bakal calon penatua dari anggota Jemaat GKI Boyolali. Bagi anggota jemaat yang ingin mengusulkan nama bakal calon penatua, dapat mengisi melalui Google Form. Google Form sudah di-share melalui WA Group, dan Majelis Jemaat menunggu usulan dari jemaat sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Warta yang ketiga, penatua pendamping komisi. Berdasarkan keputusan PMJ tanggal 27 Juli 2021, Majelis Jemaat menginformasikan bahwa terdapat perubahan penatua pendamping komisi sebagai berikut. Komisi Anak, pendamping penatua Kartini Handayani. Komisi Pemuda dan Remaja, pendamping penatua Andianto. Komisi Dewasa, penatua Dimas Sugianto. Komisi Usia Lanjut, penatua Irma Najwan. Komisi Liturgi, penatua Endang Wihastuti. Komisi Kesra, penatua Winnie Kusila. Komisi Kedukaan, penatua Suroto. Komisi Pendidikan, penatua Endang Wihastuti. Warta yang keempat, jadwal kebaktian GKI Boyolali. Berdasarkan keputusan PMJ tanggal 27 Juli, Majelis Jemaat GKI Boyolali memutuskan bahwa kebaktian onset selama bulan Agustus ditiadakan. Kebaktian akan dilaksanakan melalui kanal YouTube GKI Boyolali pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan melalui siaran radio CJDW pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan kami sampaikan. Atas perhatian jemaat dan simpatisan GKI Boyolali, kami ucapkan terima kasih. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Panggilan beribadah. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyhurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Terima
Jemaat yang terkasih, kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kiranya menyertai saudara sekalian. Kata pembuka. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, tema kebaktian kita pada saat ini adalah roti yang menghidupkan. Melalui tema ini, kita diharapkan untuk dapat memahami dan percaya kepada karya Yesus Kristus sebagai roti hidup yang menganugerahkan kehidupan. Melalui tema ini juga, kita diajak untuk dapat mengalami daya hidup dari Sang Roti Hidup di dalam setiap perjuangan hidup kita. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah sebagaimana yang diungkapkan pemazmur dalam Mazmur 51. Kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Oh
jangan jalan di hadapan tata rahmat aku menyembah, duduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau beri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa korbanku, hatiku yang hancur buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau beri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di surga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau beri, jangan jalan terus. Jemaat yang terkasih, bagi kita yang telah memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan, pada kita diberi berita anugerah, dan berita anugerah pada saat ini terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan heran, melebihi segalanya bagiku. Bunga bagus paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga
setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Mengapa ku palindah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat kami melimpahiku. Mengapa ku palindah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat yang terkasih, marilah sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama kembali untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kiranya Bapa boleh mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk dapat menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami boleh terarah kepada sabda-Mu, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa yang Engkau sabdakan kepada kami. Dan biarlah juga Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami tidak hanya pandai untuk mendengar, tetapi juga pandai untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat 35, dilanjutkan dengan ayat yang ke-41, sampai dengan ayat yang ke-51. Demikian sabda Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibunya dan bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajarkan oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga,
Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau mendengarkan sabda Tuhan dan yang mau memberlakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tentu itu semua karena berkat kasih karunia dan anugerah dari Tuhan semata. Jemaat yang terkasih, tema yang hendak kita renungkan pada saat ini adalah roti yang menghidupkan. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita, kadang kita memiliki pola pikir yang terbalik-balik. Yang hal yang utama kita jadikan yang tidak utama, sedangkan hal yang tidak utama kita jadikan yang utama. Sebagai contoh, ada sebuah lagu anak sekolah minggu yang syairnya berbunyi demikian. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Mencari uang itu penting. Mencari berkat itu penting. Tetapi ada hal yang lebih penting atau lebih utama dari itu, yaitu mencari sang sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita mengutamakan Yesus, maka berkat itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, kalau untuk zaman sekarang, zaman medsos ini, syair lagu sekolah minggu itu bisa berubah seperti ini. Apa yang dicari orang? HP. Apa yang dicari orang waktu bangun pagi hari? HP, HP, dan HP. Bukan Tuhan Yesus. Kalau bangun pagi hari mencari HP untuk mendengarkan renungan pagi hari, ya tentu itu adalah bagus. Tetapi biasanya untuk apa? Kita mencari HP untuk melihat WA, Facebook, berita, dan lain-lain. Mencari HP lebih penting daripada mencari Yesus pada waktu bangun pagi hari. Menunjukkan bahwa hal yang tidak utama kita jadikan utama, sedangkan yang utama kita jadikan yang tidak utama. Nah, jemaat yang terkasih, kalau contoh tersebut di atas dikenakan kepada orang-orang Yahudi yang berbondong-bondong mencari Yesus, seperti dalam konteks bacaan Injil kita saat ini, maka motivasi mereka berbondong-bondong mencari Yesus adalah untuk mendapatkan roti, untuk mengenyangkan perut mereka, bukan untuk mengenal Yesus atau percaya kepada Yesus agar mereka memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Nah, karena itu Yesus menegur mereka. Yesus meluruskan motivasi mereka. Yesus mengatakan kepada mereka, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Atau dengan kata lain, Yesus ingin mengingatkan kepada mereka, carilah roti
yang dapat memberikan kehidupan kekal, yaitu roti hidup yang turun dari surga, bukan roti yang hanya bisa mengenyangkan perut saja. Ketika orang-orang Yahudi itu meminta kepada Yesus untuk memberikan roti itu, maka kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Nah, bagaimana respon orang-orang Yahudi ketika mendengar pernyataan Yesus ini? Bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Respon mereka adalah mereka bersungut-sungut. Mereka tidak mau menerima pernyataan Yesus tersebut. Mereka menolak Yesus. Nah, mengapa orang-orang Yahudi bersungut-sungut atau menolak pernyataan Yesus bahwa Yesus adalah roti hidup dari surga? Karena mereka tahu asal-usul Yesus. Mereka berkata, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Atau seandainya kita hidup di Nazaret pada zaman Yesus, mungkin kita juga akan mengatakan, bagaimana mungkin ia mengaku dirinya sebagai sang roti hidup yang turun dari surga? Lawang, sejak kecil kita sering bermain bareng dengan dia. Kita sering tidur bareng dan makan bareng dengan Yesus. Kok tiba-tiba ia mengatakan bahwa dirinya adalah roti yang turun dari surga? Dia sedang berkhayal. Atau pasti Yesus sudah tidak waras lagi. Nah, bagaimana respon Yesus terhadap penolakan atau ketidakpercayaan orang-orang Yahudi terhadap dirinya sebagai sang roti hidup yang turun dari surga? Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Artinya, tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepada Yesus sebagai sang roti hidup kalau Bapa tidak menggerakkan hatinya atau bekerja di dalam hatinya. Sama seperti kita saat ini. Tidak mungkin kita bisa percaya kepada Yesus sebagai sang roti hidup kalau diri kita tidak ditarik oleh Bapa. Kalau Bapa tidak bekerja di dalam diri kita dan Roh Kudus tidak menggerakkan hati kita sehingga kita boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Jemaat yang terkasih, Yesus adalah roti hidup yang memberi kehidupan. Kehidupan yang seperti apa yang Yesus berikan kepada kita yang percaya kepadanya? Yaitu kehidupan yang kekal. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, sang roti hidup yang turun dari surga, maka kita tidak akan mengalami kebinasaan atau kematian kekal, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau disesuaikan dengan tema kita saat ini, Yesus adalah roti hidup yang menghidupkan. Menghidupkan apa? Yaitu yang pertama, menghidupkan semangat, menghidupkan daya juang, menghidupkan harapan. Dalam bacaan kita yang pertama yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 menceritakan tentang Nabi Elia yang sedang mengalami depresi. Ia mengalami ketakutan yang amat sangat karena diancam hukuman mati oleh Isabel.
setelah Elia membunuh nabi-nabi Baal. Dalam situasi keputusasaan itulah ia kemudian berkata kepada Tuhan, ia berteriak kepada Tuhan, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Ketika Elia tertidur di bawah pohon ara, malaikat Tuhan membangunkannya dan menyuruhnya makan roti bakar dan minum air dari kendi. Setelah makan dan minum, Elia kemudian tertidur kembali dan malaikat Tuhan kembali membangunkan dia, lalu meminta dia untuk makan dan kemudian minum. Dan setelah ia makan dan minum, maka kemudian dia memiliki kekuatan untuk dapat melanjutkan perjalanan dan kemudian menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan Allah kepadanya. Nah, dari kisah Nabi Elia ini, kita dapat melihat bahwa Allah sangat memperhatikan hambanya. Ketika hambanya mengalami keputusasaan, Allah hadir dan memberi kekuatan dan membangkitkan semangat dan daya juang, sehingga Elia dapat bangun dari keterpurukan dan dapat menyelesaikan tugas yang Allah percayakan kepadanya. Demikian juga kita saat ini, ketika kita sedang mengalami keterpurukan, baik karena kita sedang terpapar oleh COVID-19, atau karena usaha kita sedang seret, atau ada persoalan-persoalan lain di dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi stres dan putus asa, maka Yesus yang kita imani sebagai Sang Roti hidup itu akan hadir dalam kehidupan kita dan akan menghidupkan semangat, daya juang, dan harapan bagi kita. Kemudian yang kedua, Yesus sebagai Sang Roti hidup itu akan menghidupkan kita, yaitu menghidupkan kasih dan kepedulian kita. Nah, jemaat yang terkasih, dalam diri kita sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk suka mementingkan diri sendiri atau egois. Banyaknya orang yang suka mencari kesempatan dalam kesempitan, seperti mencari keuntungan sebanyak mungkin di tengah pandemi ini, atau menyalahgunakan bantuan sosial untuk kepentingan dirinya sendiri, merupakan bukti bahwa manusia punya kecenderungan bersikap egois. Namun ketika kita percaya kepada Yesus dan membiarkan Sang Roti hidup itu berkarya dalam kehidupan kita, maka kita pasti memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, seperti Yesus yang punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Dengan sukarela dan sukacita, maka pasti kita akan mengulurkan tangan kita untuk membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan ketika hidup kita dikuasai oleh Sang Roti hidup itu. Kemudian yang ketiga, Yesus sebagai Sang Roti hidup, Dia menghidupkan kerinduan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dalam bacaan yang kedua yang diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai dengan pasal yang kelima ayat yang kedua, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus agar mereka dapat hidup dalam kebenaran. Paulus mengatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus dan membiarkan Sang Roti hidup itu menguasai kehidupan kita, maka kita tidak akan hidup dalam tabiat duniawi, melainkan akan hidup dalam kebenaran. Kemudian yang keempat, roti
yang menghidupkan itu akan menghidupkan kerinduan kita untuk ambil bagian dalam pelayanan di gereja. 3 minggu ini Majelis Jemaat telah mewartakan kalau Majelis Jemaat akan memanggil penatua yang baru. Nah, kalau seandainya nanti ada Majelis Jemaat yang diutus untuk datang ke rumah saudara, bagaimana kira-kira respon saudara? Apakah akan menjawab dengan penuh sukacita, menanggapi dengan penuh sukacita, atau justru sebaliknya? Kalau kita sungguh-sungguh telah percaya kepada Yesus dan membiarkan Sang Roti hidup itu hidup di dalam kehidupan kita, pasti di dalam diri kita ada kerinduan untuk dapat ambil bagian dalam pelayanan. Karena itu saya mendorong kepada Bapak Ibu Saudara, seandainya kalau ada majelis jemaat yang diutus untuk datang kepada Bapak Ibu Saudara dan meminta saudara untuk ambil bagian menjadi penatua di tengah-tengah jemaat ini, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bisa meresponi dengan baik. Jemaat yang terkasih, bagi kita yang telah menerima roti hidup yang datang dari surga, yang telah menghidupkan kita, tentunya Tuhan ingin kita yang telah dihidupkan kehidupan kita itu, kita dapat menjadi sarana berkat bagi orang lain, sehingga hidup kita akan menjadi lebih hidup ketika kita dapat menghidupkan orang lain yang saat ini mungkin sedang mengalami keputusasaan, patah semangat, patah harapan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Tiada yang
Saudara-saudara, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Hendaklah kita bersama-sama menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami terus menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan, khususnya bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berjuang untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati, sehingga upaya-upaya yang dilakukan itu dapat membuahkan hasil, dan kemudian situasi pulih dapat diatasi dan dapat pulih kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan bagi masyarakat yang saat ini sedang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan boleh membangkitkan semangat mereka, membangkitkan daya juang mereka, membangkitkan harapan mereka, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit ini, mereka tidak mengalami keputusasaan, tetapi mereka tetap bisa bangkit dan berjuang untuk menghadapi kesulitan ini secara bersama-sama. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, di mana saat ini gereja kami membutuhkan untuk penatua yang baru. Majelis Jemaat telah mengumumkan untuk merencanakan untuk memanggil 2 penatua baru. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati. Kiranya anggota jemaat yang nanti akan dihubungi oleh Majelis Jemaat untuk meminta kesediaannya menjadi seorang penatua, biarlah anggota jemaat boleh meresponinya secara positif. Mereka memiliki kerinduan untuk ambil bagian di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaatmu ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh memberkati pekerjaan kami. Tuhan boleh memberkati kesehatan kami. Kalau saat ini ada beberapa anggota jemaat kami yang terpapar COVID-19, kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan, penghiburan, semangat bagi mereka. Dan Tuhan juga boleh memulihkan akan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah maupun kuliah. Tuhan berkati agar mereka dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik. Biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan studi, kiranya Tuhan sendiri yang akan mencukupinya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah melalui pengumpulan persembahan. Adapun nas yang mendasari pengumpulan persembahan saat ini diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan di
besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karyamu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Marilah kita naikkan doa persembahan. Tuhan Yesus, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa untuk setiap anugerah-Mu, berkat serta penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemik seperti ini, banyak orang mengalami ketakutan, kegalauan yang tidak menentu. Namun kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kami, menopang serta menolong kami. Dan kami dapat berjalan seturut dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, saatnya kami datang bersama-sama membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan pada saat ini. Kami mohon padamu Tuhan, untuk berkenan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan di dalam pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, yang kami naikkan hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih takkan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktu-Mu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampu-Mu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupku. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai
kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tidak tetap. Jemaat yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.